Puji Tuhan, salam bagi kita semuanya. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, terkhusus muda-mudi remaja, kita berjumpa di channel Suara Pertobatan ini karena kasih-Nya. Bersama saya Evangelis Rudi Hartono Bang Menalu, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Perubahan Hidup. Kita akan ikuti dan kita akan awali dalam doa. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, kami ada hari ini oleh anugerah dan penyertaan-Mu. Kami bersyukur boleh Engkau pertemukan di channel Suara Pertobatan ini bersama dengan anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berfirman bagi kami percaya lewat firman-Mu hari ini ada mujizat Tuhan terjadi, ada perubahan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Marilah kita sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan langsung saja mendengarkan firman Tuhan yang kita buat tema hari ini, perubahan hidup, dari 2 Korintus 5 ayat 17. Saya baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dari firman Tuhan ini kita akan belajar tentang perubahan hidup. Dari batu kita belajar tegar, dari air kita belajar tenang, dari padi kita belajar rendah hati, dan dari kupu-kupu kita belajar merubah diri. Semua kita pasti pernah melihat kupu-kupu yang terbang di taman atau terbang di ladang. Saudara-saudara, kupu-kupu itu sangat indah dan cantik. Tetapi kalau kita pelajari, sebelum dia indah dan cantik, dia harus mengalami beberapa kali proses. Dan proses itu disebut dengan metamorfosis. Proses yang pertama adalah dia itu sebelum jadi kupu-kupu itu pertama dia telur. Dan setelah itu kemudian dia berproses lagi berubah menjadi ulat. Setelah berubah jadi ulat, proses lagi berubah menjadi kepompong. Dan diproses lagi terlihatlah kupu-kupu yang indah, yang terbang di taman, yang mungkin saudara ke ladang Anda bisa lihat kupu-kupu yang cantik dan indah. Dari sini kita belajar Bapak Ibu Saudara, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam kehidupan umat percaya, di dalam Kristus kita mengalami perubahan yang disebut dengan metanoia. Kalau kupu-kupu metamorfosis, dalam kita disebut metanoia, yaitu apa? Perubahan hati dan pikiran. Dari manusia lama berubah menjadi ciptaan yang baru. Dulunya hamba dosa, sekarang menjadi hamba kebenaran. Di mana kehidupan kita mengalami perubahan di dalam Yesus. Perubahan bukanlah perubahan, sampai terjadi perubahan baru disebut perubahan. Saya bersyukur ketika percaya kepada Tuhan Yesus. Sebelum percaya saya tidak tahu apa itu melayani. Saya tidak percaya apa itu, bagaimana itu bekerja di ladang Tuhan. Tetapi ketika saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, ada perubahan-perubahan terjadi. Maka gereja lokal kecil saya mempercayakan saya waktu itu pertama adalah memimpin pujian. Berkembang mengajar anak-anak sekolah minggu, berkembang kemudian khotbah di muda-mudi di gereja lokal yang kecil. Lalu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tambahkanlah kepada saya talenta-talenta. Lalu kemudian Tuhan pun berikan talenta bisa main gitar. Bertambah hari ada bisa main bass. Lalu kemudian puji Tuhan diberikan talenta lagi bisa memainkan piano, keyboard di sebuah gereja lokal. Artinya apa? Dalam kehidupan kita bersama Yesus ada perubahan hidup. Dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Dari tidak bisa melayani Tuhan menjadi Tuhan percayakan melayani. Yaitu ada sebuah pepatah berkata,
changing your mind to changing your life. Di saat kita mengubah pikiran kita, maka hidup kita akan berubah. Dan ketika kita ada dalam Yesus, Yesuslah mengubah hidup kita. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Alami metanoia, perubahan hati dan pikiran. Bersama Yesus kita pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini, mengajar kami agar kami mengalami perubahan hidup ketika kami ada bersama dengan Engkau. Dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Hidup bersama dengan Yesus, memuliakan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami bersyukur kepadamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Marilah kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.